mengalami depresi itu sebenarnya bisa dianalogikan seperti orang yang lapar atau orang yang haus. Kalau misalkan Anda haus, apa yang harus dilakukan? Minum kan? Anda lapar, apa yang harus dilakukan? Makan. Anda tidak bisa tidak haus ketika Anda tidak minum kan? Anda tidak bisa kenyang ketika Anda tidak makan. Sama seperti orang yang mengalami depresi. Depresi adalah ketika kita tidak memenuhi kebutuhan-kebutuhan psikologis kita. Kebutuhan-kebutuhan psikologis kita seperti apa? Kebutuhan psikologis kita seperti bergaul dengan orang lain, social engagement. Kebutuhan psikologis kita seperti kita merasa diterima oleh orang lain atau menerima orang lain, dicintai oleh orang lain atau mencintai orang lain. Kebutuhan kita untuk mengaktualkan potensi-potensi kita, kebutuhan kita untuk bekerja dengan baik di lingkungan, diakui dan merasa berharga di situ, kebutuhan kita untuk menentukan tujuan hidup kita dan memaknai apa yang kita lakukan sekarang untuk mencapai goal kita di masa depan. Ketika itu kita tidak bisa memenuhinya, maka kita akan merasa insecure, akan ada perasaan-perasaan tidak nyaman, tidak enak. Misalkan Anda tidak dihargai oleh orang lain, tidak dihargai oleh orang-orang di sekitar Anda, maka Anda tidak merasa nyaman kan? Dan hal itu adalah hal yang normal, yang membuat kita akhirnya bergerak untuk membuat kita seimbang lagi. Jadi perasaan-perasaan negatif, perasaan-perasaan yang membuat kita gelisah itu adalah sinyal agar kita bisa bergerak dalam titik di mana kita seimbang lagi. Masalahnya adalah ketika kita tidak tahu caranya. Ketika kita tidak tahu caranya bergaul dan kita pingin untuk memenuhi kebutuhan kita untuk diterima oleh orang lain, bergabung dengan sosial. Dan ketika kita tidak tahu caranya, kita akan berada di suatu situasi yang tidak enak terus. Emosi kita tidak positif dan negatif terus. Akhirnya apa? Kita ada di posisi fight or flight dalam waktu yang lama. Dan itu membuat kortisol kita terus aktif. Kalau stres ini, kalau perasaan tidak nyaman ini terus berlanjut, akan membuat kita terbiasa dalam kondisi fight or flight, kondisi siaga terus-menerus. Sehingga kita perlu pahami bahwa kondisi fight or flight, kondisi siaga, kondisi tidak nyaman, perasaan negatif, ini adalah sinyal agar kita segera bertindak, melakukan sesuatu agar kita berada di kondisi nyaman. Kalau Anda ingin diterima dalam sosial, apa yang harus Anda lakukan? Apakah Anda harus menghindar? Apakah Anda harus menyalahkan orang yang tidak menerima Anda? Ketika Anda tidak bisa memenuhi kebutuhan Anda karena Anda tidak bisa menghasilkan uang, apa yang harus Anda lakukan? Apakah Anda menyalahkan Tuhan? Apakah Anda menyalahkan orang tua Anda? Apakah Anda menyalahkan lingkungan? Tentu enggak. Kalau Anda melakukan itu, Anda sedang menarik diri dari kenyataan. Anda melakukan mekanisme pertahanan diri yang tidak logis. Dan Anda akan semakin terjebak dalam keterpurukan. Apa yang harus dilakukan ketika Anda mengalami perasaan-perasaan negatif? Tentu saja Anda perlu cari solusinya apa. Anda ingin diterima oleh sosial, berarti Anda harus mengasah kemampuan sosial Anda. Anda ingin mencukupi kebutuhan kehidupan Anda perlu bekerja. Anda perlu tahu caranya menghasilkan uang. Anda ingin punya intimasi dengan orang, Anda ingin punya pasangan, berarti Anda harus memperbaiki diri agar memiliki pasangan yang baik yang sesuai dengan keinginan Anda. Dan ketika itu Anda lakukan, maka Anda akan berada di titik imbang, di titik equilibrium, di titik di mana Anda merasa, oke, aku on the track. Aku ada di dalam track yang benar. Dan saat itu terjadi, maka perasaan negatif tidak diperlukan lagi. Depresi tidak diperlukan lagi. Sebenarnya depresi memiliki pesan untuk Anda, agar Anda berada di jalan yang normal, jalan yang benar, jalan yang sesuai fitrah Anda. Depresi adalah sinyal bagi Anda memperbaiki diri, Anda mempelajari cara-cara yang membuat Anda merasa lebih baik, dan Anda akhirnya bertumbuh. Sebenarnya depresi, pesannya baik, agar Anda ada di track yang benar sesuai dengan fitrah, sesuai dengan tujuan penciptaan Anda. Sebagai makhluk sosial, sebagai makhluk yang mengejar meaning yang tidak hanya sekedar duniawi, tapi juga transendental, terhubung dengan sesuatu yang lebih besar, yaitu terhubung dengan Tuhan.